Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri panen raya jagung serentak kuartal kedua yang digelar di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Pada Kamis 5 Juni tahun 2025, kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam strategi pemerintah, memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengakselerasi target swasembada pangan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras para petani dan dukungan penuh dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut menjadi motor penggerak program ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah fondasi utama bagi kekuatan dan kedaulatan bangsa. Saya tidak akan pernah merasa tenang sebelum Indonesia bisa memproduksi sendiri seluruh kebutuhan pangan pokoknya. Kita harus berhenti menjadi bangsa pengimpor, ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya di hadapan ribuan petani dan aparat yang hadir. Panen raya jagung kali ini mencakup lahan seluas 344.524 hektar secara nasional, dengan estimasi hasil panen mencapai 1,78 hingga 2,54 juta ton. Khusus di Kalimantan Barat, panen dilakukan di area seluas lebih dari 2.000 hektar, dengan hasil produksi diperkirakan mencapai hingga 20.000 ton. Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja, Presiden Prabowo juga meresmikan fasilitas gudang dan dryer pengering jagung milik PT Pangan Merah Putih. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas tampung hingga 5.000 ton dan mampu mengeringkan hingga 300 ton jagung per hari. Infrastruktur ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok dan meningkatkan nilai ekonomi komoditas jagung melalui hilirisasi di daerah. Tak hanya itu, Presiden juga secara simbolis melepas ekspor perdana 1.200 ton jagung ke Kuching, Malaysia. Langkah ini menjadi penanda bahwa jagung Indonesia kini mulai mampu bersaing di pasar internasional, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan petani lokal. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa Polri akan terus bersinergi dengan Kementerian dan Pemda dalam memperluas program ketahanan pangan berbasis wilayah. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk mempercepat capaian target produksi jagung nasional yang kini menjadi salah satu komoditas strategis. Kunjungan kerja Presiden Prabowo di Kalimantan Barat ini mempertegas arah baru pembangunan nasional yang berfokus pada ketahanan pangan, pemberdayaan petani, dan pemanfaatan maksimal lahan-lahan potensial di luar Pulau Jawa. Subianto. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda groundbreaking serentak pembangunan 18 gudang Polri di 12 Polda serta peresmian pabrik PT Pangan Merah Putih Kalimantan Barat. Siapa, Pak? Bagus, Pak. Bagus. Gagah, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kat Talino Bacuramin Ka Saruga Basengat
Jubat. Terima kasih. Yang artinya adalah bersikap adil terhadap sesama, hidup dengan meneladani nilai-nilai luhur, dan selalu mengandalkan Tuhan. Saya kira ini adalah suatu nilai-nilai yang sangat baik, sangat mulia. Yang saya hormati dan saya banggakan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta seluruh Kapolda dan jajaran Polri seluruh Indonesia yang mungkin mengikuti melalui tayangan. Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Saudara Budi Santoso, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang saya hormati, Sekretaris Kabinet RI Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya, Direktur Utama Agrinas Pangan Saudara João Mota, Direktur Utama Bulog Saudara Novi Helmi, Gubernur Kalimantan Barat Saudara Ria Norsan beserta seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat yang hadir dan juga yang hadir melalui video conference, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, seluruh asosiasi kelompok tani, saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa yang hadir, seluruh tamu undangan serta rekan-rekan pers media yang saya hormati. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, kebaikan dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir pada hari ini di Kabupaten Bengkayang dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada Kapolri, seluruh jajaran kepolisian, tentunya juga pejabat-pejabat lain. Tapi hari ini bisa dikatakan ini adalah tuan rumahnya adalah Kapolri dengan jajarannya. Dan hari ini saya merasa besar hati, merasa bahagia karena kalau beberapa saat yang lalu kita sudah melihat bukti keberhasilan kita di bidang produksi pangan, yaitu terutama komoditas beras. Kita sudah lihat bukti tanda-tanda keberhasilan awal. Bukan kita cepat puas, tapi kita juga secara objektif kita harus paham dan kita harus mengerti hasil-hasil yang telah dicapai. Dan kita melihat perjalanan yang masih harus kita capai. Ini adalah objektivitas. Kalau kita bekerja tidak melihat capaian kita, nanti kita akan menghamburkan, bisa kita hamburkan tenaga kita. Tapi kalau kita bekerja dan kita lihat, oh kita sudah sampai di titik ini, kita masih harus ke titik itu, tapi kita sudah merasa percaya diri dengan hasil yang sudah dicapai. Beberapa saat yang lalu kita melihat keberhasilan kita
di bidang pertanian khususnya, terutamanya di bidang produksi beras. Di saat banyak negara yang sekarang ini kesulitan beras. Bukan kita membanggakan diri, kita jangan jadi bangsa yang sombong. Manusia yang sombong itu menurut saya kurang beruntung di ujungnya, ya. Di ujungnya kurang beruntung. Jadi saudara-saudara, kalau ilmu bangsa Indonesia itu adalah ilmu padi, makin berisi makin menunduk, makin kuat makin sopan. Sopan tidak berarti lemah. Semakin kita merasa dirinya benar, semakin kita sopan. Semakin kita berhasil, semakin diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, semakin bersyukur. Semakin dikasih kesulitan, semakin berjuang. Tidak putus asa, tidak berpikir negatif, tidak mudah menyerah, tidak mudah cengeng menangis, tidak mudah menjelek-jelekin bangsa sendiri, tidak mudah menjelek-jelekin saudara kita sendiri. Ini kunci keberhasilan dan kebangkitan suatu bangsa. Kalau beberapa saat yang lalu kita lihat, keberhasilan itu bukan keberhasilan yang jatuh dari langit. Keberhasilan diraih keringat, pikiran, tenaga, keberanian, inisiatif, dengan hati yang bersih dari semua unsur. Saya senang apa yang saya sampaikan ditangkap oleh Kapolri dan jajarannya. Memang polisi Indonesia harus jadi polisi rakyat. Sama dengan yang kita terima waktu itu, TNI, tentara rakyat. Kita bukan tentara bayaran. Ada yang selalu ngomong, tentara harus profesional, profesional arti dalam cakap, dalam tugasnya. Tapi kalau profesional hanya digaji baru bekerja, itu bukan tentara Indonesia, bukan tentara pejuang. Polisi harus demikian, dan saya terima kasih Kapolri nangkap apa yang dilakukan Kapolri dengan jajaran Polri selama ini, mengambil inisiatif meraih suatu peran, mengatakan polisi ingin ikut serta dalam usaha kedaulatan pangan, dalam usaha swasembada pangan, karena swasembada pangan adalah kunci daripada keamanan. Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Saya ulangi, tidak ada bangsa yang merdeka sesungguhnya kalau bangsa itu tidak bisa produksi makannya sendiri. Karena itu perjuangan saya selama saya di politik, pengabdian saya selalu fokus. Saya tidak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan. Dan Indonesia tidak boleh hanya swasembada pangan. Bukan Indonesia yang harus swasembada pangan. Setiap provinsi harus swasembada pangan. Setiap provinsi harus swasembada pangan. Setiap pulau harus bisa berdiri sendiri. Ini kunci kemerdekaan kita, karena kita negara yang tidak lazim, kita negara yang termasuk unik. Tidak banyak negara seperti kita, yaitu negara kepulauan.
Mungkin kita adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia ini. Jadi saudara-saudara, puji syukur, alhamdulillah, dengan kesadaran tokoh-tokoh patriotik, Kapolri, Panglima TNI, beberapa menteri, saya bersyukur, saya merasa beruntung. Pada saat saya dipilih rakyat, saya kedapatan tokoh-tokoh patriotik yang ada sekitar saya. Saya merasa beruntung. Saya memberi arah, saya memberi guidance, saya memberi strategi, saya memberi tujuan, tapi saya perlu mereka-mereka yang mengimplementasi suatu strategi dan satu arah besar. Kalau kita hanya punya arah, punya strategi, tapi nggak ada yang bisa wujudkan, itu tinggal impian besar. Impian besar diwujudkan, dan hari ini saya terima kasih, saya melihat kita berada di jalan yang benar. Kita sudah diberi tanda-tanda keberhasilan. Kita sedang menuju kepada kedaulatan pangan Indonesia. Kita sedang menuju swasembada pangan. Sebentar lagi kita bisa dengan gagah menatap muka dunia dan menatap muka anak-anak kita. Kita sudah bisa mengatakan, ya, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak takut. Bangsa manapun, kita tidak takut. Masa depan, kita menatap masa depan dengan gembira. Saudara-saudara, apa yang sudah dicapai berapa saat yang lalu, hari ini diperkuat. Kalau tahun yang lalu kita masih mengimport jagung, kalau tidak salah 500.000 ton. Kira-kira tahun 26 sudah nggak impor lagi, Pak Menteri? Ekspor. Terima kasih. Saya diberi jaminan oleh dua tokoh Indonesia yang hebat, Menteri Pertanian dan Kapolri, menjamin tahun 2026 Indonesia tidak impor lagi jagung. Saudara-saudara, saya terima kasih. Saya lihat Kementerian Pertanian juga tadi, koperasi-koperasi yang dibina Polri punya riset, uji coba hasil-hasil produk-produk turunan dari jagung. Ya, ada keripik, ada macam-macam. Mungkin juga bisa dibikin nasi dari jagung. Saya kira bisa ya itu. Dan itu lebih sehat dari nasi-nasi lain, nasi jagung. Iya. Bagaimana rakyat Bengkayang? Benar. Saudara-saudara, dan saya sangat terima kasih. Benar. Saya berkeyakinan, dan hari ini saudara-saudara memperkuat saya. Saya berkeyakinan Indonesia tidak hanya swasembada pangan. Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita nanti akan bantu negara-negara yang susah. Bukan karena kita mau sombong, tidak. Kita mau Indonesia itu dipandang dengan terhormat. Kita mau buktikan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang kuat, bangsa yang baik hatinya, bukan bangsa yang menimbulkan kesulitan bagi bangsa lain, bangsa yang memberi solusi kepada bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, ini tujuan besar
Tapi kita sudah lihat arahnya sudah sedemikian. Kalau dari produksi yang selama ini kita terima bahwa 1 hektar hanya jagung hanya bisa 4 ton hasilnya, saudara-saudara sudah buktikan bisa 6, 7, 8 ton. Bahwa laporan tadi saya terima, kuartal pertama peningkatan produksi kita sudah 48%, hampir 50% peningkatannya. Yang sekitar 6 juta ton kuartal pertama tahun lalu, ya, sekarang sudah mendekati 9 juta ton. Saudara-saudara sekalian, berarti swasembada jagung mungkin bisa lebih cepat ya Pak Menteri, kira-kira. Ya, yang penting kita berikhtiar dengan baik. Saudara-saudara, ini semua tentunya tujuannya kita untuk mandiri sebagai bangsa, tapi tujuan utama juga kita harus meningkatkan penghasilan petani-petani kita. Petani-petani kita sebagai produsen pangan, mereka harus hidup dengan baik. Dan ini pemikiran kita. Dengan demikian, input harus kita upayakan serendah mungkin untuk para petani, seefisien mungkin. Kita lihat di mana kita bisa intervensi, mungkin dengan bantuan alat dan sebagainya dan sebagainya. Teknologi benih, pupuk, bio fertilizer yang saya lihat luar biasa. Jadi saudara-saudara, sekali lagi terima kasih Kapolri, semua jajaran, terima kasih Gubernur, Bupati, jajaran Menteri Pertanian, juga satuan-satuan lain. Saya lihat di sini Angkatan Udara di sini juga berperan. Kalau TNI memang sudah dari awal terlibat, sudah berapa tahun yang lalu, dan terus kita libatkan. Saudara-saudara, sesuatu kelebihan Indonesia adalah sinergi itu. TNI, Polri, akademisi, teknokrat, kampus, pemerintahan daerah, pengusaha, ulama. Ini adalah sesuatu yang unik, dan ini sesuatu yang selalu kita diganggu. Bangsa-bangsa lain, kekuatan-kekuatan asing lain kadang-kadang nggak suka lihat sinergi ini. Ya, karena kita akan muncul sebagai sesuatu negara yang sangat makmur, saudara-saudara sekalian. There is no denying it. Tidak bisa orang mau mengatakan apa, asal niat kita benar, hati kita benar. Para unsur pemimpin bekerja mengabdi dengan tulus ikhlas untuk rakyat. Tidak ada yang bisa bendung kebangkitan Indonesia. Selalu kita lengah, tiap kita mau muncul kita dikerjain. Sekarang kita lebih waspada, dan kita tidak mau dikerjain, kita tidak mau diadu domba. Waspada, tidak mau diadu domba, suku sama suku, agama sama agama. Mereka yang coba-coba mengadu domba, rakyat kita tidak bodoh lagi. Sinergi ini sangat menentukan, dan alhamdulillah sangat-sangat besar hati saya. Bukti hari ini membuktikan, memperlihatkan kepada kita hasil daripada kepemimpinan yang benar. Leadership, kepemimpinan, rasa cinta tanah air, keterpanggilan, keinginan berbuat baik,
hasilnya kita lihat. Tujuan seluruh aparat negara, tujuan semua pemimpin, semua unsur adalah keselamatan bangsa dan kesejahteraan rakyat kita. Hanya itu tujuan kita. Keselamatan bangsa, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat. Itu tujuan kita yang tidak boleh kita lupa. Jadi terima kasih hari ini saya melihat bukti yang sedang diwujudkan. Cita-cita yang sedang diwujudkan. Keberhasilan di semua lini yang saya lihat adalah karena sinergi dan itikat yang baik ini. Saya kira itu, saudara-saudara sekalian, saya juga dapat laporan bahwa hari ini kita akan lepas ekspor perdana kita ke negeri tetangga. Bagus itu. Dan ini seterusnya menjadi momentum ke depan. Dengan nanti kita akan gelar 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia. Ini juga akan lagi memperkuat dan akan sinergi lagi dengan koperasi-koperasi yang sudah sukses. Akan saling memperkuat, saling membuka jaringan baru, rantai produksi baru, rantai supply baru, sehingga tadi tujuan kita, harga pangan harus terjangkau oleh rakyat, nilai tukar petani dan nelayan harus naik, rakyat kita semuanya harus makan dengan baik, makan dengan protein yang cukup. Insya Allah cita-cita kita akan tercapai. Masyarakat yang adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi semua unsur. Penghargaan saya, terima kasih saya kepada semua jajaran yang telah bekerja keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Terima kasih. Selanjutnya pernyataan peresmian oleh Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti. Dimohon untuk mendampingi Menteri Pertanian, Kapolri, dan perwakilan petani. Saya tekan di sini ya. Tekan atau tanda tangan dulu? Dulu ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis tanggal 5 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan gudang dan dryer jagung PT Pangan Merah Putih di Provinsi Kalimantan Barat, serta peletakan batu pertama groundbreaking 18 gudang Polri di 12 Polda di seluruh Indonesia. Selanjutnya penandatanganan prasasti.
Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka pembangunan serentak 18 gudang Polri di 12 Polda dimulai dan pabrik PT Pangan Merah Putih Kalimantan Barat telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya dimohon Presiden Republik Indonesia berkenan kembali ke tempat semula. Selanjutnya dimohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk dapat menyapa dengan 4 Polda perwakilan yang dihadiri oleh Gubernur dan Forkopimda. Dalam layar nampak Polda Sulawesi Selatan, Polda Jawa Timur, Polda NTB, dan Polda Bengkulu. Ya, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya lihat di situ ada Polda Bengkulu ya. Polda Bengkulu, kemudian Polda mana lagi tuh? Banten. Ini semua yang hadir ya. Iya, silakan Polda Bengkulu. Terima kasih Presiden. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto serta seluruh hadirin yang kami muliakan. Pada saat ini kami bersama dengan Gubernur Bengkulu, Forkopimda, dan para kelompok tani berada langsung di lokasi panen raya jagung dengan luas lahan 10 hektar yang merupakan lahan binaan Polsek Sukaraja, tepatnya di Desa Riak Siabun, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Dalam kesempatan ini, kami laporkan capaian program ketahanan pangan penanaman jagung Provinsi Bengkulu tahun 2025. Pada kuartal pertama, luas lahan yang telah ditanami jagung seluas 987 hektar dan total hasil panen 2.467 ton jagung. Alhamdulillah, pada kuartal kedua, luas lahan yang telah ditanami jagung meningkat menjadi 1.328 hektar dan total hasil panen mencapai 3.320 ton jagung. Guna meningkatkan program ketahanan pangan ini, kami laporkan juga terobosan kreatif Polda Bengkulu. Yang pertama adalah program 1 desa 1 hektar. Dari total 1.513 desa yang ada di Provinsi Bengkulu, program ini akan menciptakan lapangan kerja baru dengan merekrut 2 orang setiap desa yang akan berperan dari awal proses tanam hingga panen. Kami juga bekerjasama dengan pihak ketiga yang akan memberikan pelatihan kepada calon pekerja dan memenuhi seluruh kebutuhan pupuk dan pestisida dalam proses penanaman di setiap desa, termasuk menyerap seluruh hasil panen sehingga para petani tidak takut lagi hasil panen tidak terjual. Program yang kedua yaitu pembenihan bibit jagung varietas unggul yang kami namakan sesuai kesepakatan kami dengan Bapak Gubernur adalah namanya Supra 1 Bayangkara Merah Putih. Sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 6 Mei 2025, telah dilaksanakan pembenihan varietas unggul di Kabupaten Kepahyang. Varietas ini lahir melalui teknik persilangan antara bibit jantan dari Kabupaten Rejang Lebong yang mempunyai keunggulan berupa kualitas yang bagus dan tahan terhadap penyakit, dan bibit betina dari Kabupaten Kepahyang yang punya keunggulan produktivitas tinggi dan genetik yang unggul. Kedua bibit ini merupakan bibit jagung unggulan dari Provinsi Bengkulu yang sudah diakui secara nasional dan terdaftar dalam SK Menteri Pertanian tahun 2013. Dari persilangan tersebut dihasilkan bibit yang memiliki keunggulan, yaitu tahan terhadap penyakit bulai, penyakit karat daun, dan hawar daun. Kemudian adaptasi terhadap lingkungan cukup bagus, dan tangkai tanaman jagung lebih kokoh. Dan produksi tinggi dengan mencapai hasil sekitar 11-12 ton per hektar. Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden. Kami seluruh Forkopimda Provinsi Bengkulu siap terus mendukung program swasembada pangan Bapak Presiden demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Polda Bengkulu. Kemudian
Polda Sulawesi Selatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dari Desa Bontomanai, Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kami bersama unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan untuk ketahanan pangan Polri melalui pemanfaatan lahan produktif. Polda Sulawesi Selatan melakukan terobosan kreatif, yaitu dengan program satu desa minimal 1 hektar. Dan sampai saat ini, Polda Sulawesi Selatan telah memiliki lahan jagung binaan seluas 3.602 hektar dengan melibatkan polisi penggerak sebanyak 2.960 personil dan juga melibatkan 15.245 petani jagung. Berdasarkan data Desa akan punya
endings dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news excitement.